Hari ini pemirsa tim Fakta akan menemui Bang Fadil Alfatan. Beliau ini merupakan salah satu dari tim kuasa hukum yang mewakili Del Pedro DKK, 7 tersangka lainnya yang sudah diperiksa oleh Polda Metro Jaya dalam kasus demo tanggal 28 hingga 31 Agustus kemarin. Baru saja ini Bang Fadil membesuk begitu ya para tahanan yang ada di dalam. Kita akan coba bertanya seperti apa kelanjutan dari kasus ini. Selamat siang, Bang Mbak. Fadil. Siang. Tanti dari Fakta TV One. Bang, seperti apa kondisi di dalam tadi selepas menjenguk? Ya, Pedro dalam kondisi sehat. Kemudian kalau Harik Muzaffar juga dalam kondisi sehat. Sedangkan Syahdan sedang dalam proses pemeriksaan ya di unit 1 Kamnek Ditreskrim Polda Metro Jaya. Statement Polda Metro ketika melakukan rilis ke-7 tersangka ini kemudian membeberkan apa saja peran-peran 7 tersangka itu. Kemudian ada peran yang berkolaborasi untuk menghasut anak-anak, menghasut pelajar begitu ya. Proses penegakan hukum memang betul bisa mengkonfirmasi tuduhan-tuduhan itu. Tapi kami menilai rentang waktu yang sempit ini, kemudian sudah ada konklusi si A, si B, si C melakukan tindakan-tindakan seperti itu dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama, kami pikir tidak masuk akal gitu ya. Tidak ada sama sekali postingan dari Lokataru atau postingan dari akun yang berkolaborasi gitu ya di media sosial dengan Lokataru yang mengajak orang bikin bom molotov, mengajak orang melakukan tindakan-tindakan yang berujung pada kerusuhan. Bahkan postingan yang dipertanyakan oleh penyidik adalah postingan terkait pos pengaduan. Ketika anak ikut aksi demonstrasi, kemudian KJP-nya dicabut, ditahan, mendapatkan kekerasan, silakan adukan ke Lokataru dan akan diadvokasi. Postingan itu yang kemudian di-framing sedemikian rupa menurut kami sehingga menyebabkan adanya kekerasan, menyebabkan adanya kerusuhan di berbagai tempat sehingga Del Pedro dituduh dan kawan-kawan dituduh melakukan penghasutan. Artinya Lokataru menolak segala tuduhan bahwa ada hasutan, ada perencanaan untuk... Ya, kami pikir demikian. Itu kan harus dibuktikan dengan suatu proses pencarian fakta yang objektif gitu ya, sehingga dapat fakta terkait peristiwa ini secara kredibel. Baik, terima kasih banyak Mas Fadil atas waktunya dan semoga segera berjalan dengan lancar ya seluruh proses yang akan dilakukan. Pemirsa, kita temukan fakta selanjutnya. Pemirsa, hari ini Polda Metro Jaya akan melakukan patroli skala besar untuk mengantisipasi adanya kerusuhan setelah demo yang terjadi sepekan lalu ya, tanggal 25 sampai 31 Agustus 2025. Nah, sebagai antisipasi untuk mencegah adanya kerusuhan, nah ini pihak Polda Metro Jaya akan melakukan operasi skala besar. Anda bisa lihat di belakang saya ini tengah berlangsung apel yang akan menjadi pemulai ya untuk memulai operasi atau patroli skala besar pada hari ini, pemirsa, di mana ini dihadiri atau diikuti oleh ratusan personel. Kita bisa lihat ada juga dari pasukan Gegana yang ikut dan sejumlah pasukan lainnya, kurang lebih jumlahnya ada ratusan yang akan ikut dalam patroli hari ini, akan berkeliling Jakarta. Nah, untuk rutenya sendiri kami juga nanti akan mengonfirmasi kepada mereka. Tapi yang jelas Anda juga bisa lihat di Polda Metro Jaya sendiri sudah disusun, sudah berbaris sejumlah kendaraan yang nantinya akan digunakan untuk melakukan patroli skala besar pada hari ini. Ada beberapa truk kami lihat, kemudian juga ada kendaraan motor yang nantinya juga akan ikut dalam patroli hari ini. Nah, harapannya patroli ini dapat menjadi cara untuk memastikan supaya keamanan dan kelancaran masyarakat dapat beraktivitas setelah terjadinya demo pada 25 sampai 31 Agustus. Pak Dir, seperti apa nantinya rute yang akan dijalankan dalam patroli skala besar hari ini? Ya, ini seperti patroli kegiatan rutin biasa, namun kegiatannya diperbesar, ya sebutannya dengan patroli skala besar, karena melibatkan beberapa satuan kerja atau satker. Ditambah lagi kami juga melibatkan potensi masyarakat atau ormas-ormas yang peduli terhadap Kamtibmas di wilayah Jakarta ini, yang memang secara sukarela mereka menginginkan kerjasama atau kolaborasi dengan kepolisian untuk menjaga kota Jakarta ini. Artinya gabungan ini dari pihak kepolisian, kemudian dari pihak potensi masyarakat atau ormas, kemudian dari mana lagi Pak? Sementara untuk hari ini itu. Berdua ini ya, dari dua belah pihak ini, oke. Kemudian kita bagi dua jalurnya, tadi sudah disampaikan oleh perwira pengendali. Mudah-mudahan tujuannya adalah untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dan memastikan bahwa masyarakat
aktivitas terus berjalan, anak-anak bisa sekolah, dan tentunya dampaknya akan perekonomian di Jakarta tetap berjalan dengan baik. Oke, ini patroli skala besar. Apakah memang ada ancaman atau sesuatu yang sudah dilakukan oleh kepolisian sehingga akhirnya melaksanakan patroli Ya, skala saat ini besar? kita pasca kemarin, pasca unjuk rasa yang terjadi anarkis, kemudian tentunya akan berdampak kepada kegiatan-kegiatan di masyarakat. Nah, oleh karena itu sekarang sudah semakin membaik. Kemudian kita situasi yang sudah kondusif ini kita terus jaga, memelihara keamanan di wilayah Jakarta. Baik, terima kasih banyak Pak Dir. Aksi massa yang terjadi pada tanggal 25 hingga 31 Agustus 2025 bermula dari protes masyarakat atas kenaikan tunjangan DPR dan arogansi sejumlah anggota DPR. Namun aksi ini berujung pada kerusuhan. Pengamat intelijen menilai ada beberapa pihak yang menunggangi aksi ini. Fakta yang kami temukan di lapangan, sejumlah warga mengaku tidak mengenal massa yang ikut dalam aksi penjarahan di rumah sejumlah anggota DPR. Hingga kini kepolisian telah menetapkan 7 orang tersangka yang diduga sebagai provokator. Salah satunya adalah Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Del Pedro Marhen. Namun Lokataru merasa dikambing hitamkan karena penangkapan yang terkesan terburu-buru dan kurangnya bukti. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.